Halo para su, assalamualaikum. Hari ini kita mau rakit Papo 20 Pro ya, drone beta FPV keluaran terbaru yang ukurannya nanggung banget, yaitu 2,2 inch. Ini kita baru aja kedatangan paketnya, jadi kita unboxing dulu ya guys. Dan ini untuk PTX sama kameranya ya, kita pakai dari DJI O3 yang bisa rekam 4K 120 fps ya, karena emang spek dari pabriknya itu direkomendasikan emang khusus untuk kamera O3 ini. Sebenarnya pakai kamera lain juga bisa sih, seperti dari Caddx Vista atau dari Caddx Voxnail yang apa namanya, Moonlight apa ya, itu pakai Moonlight juga bisa. Sama ini kita karena Google-nya juga pakai DJI, jadi kita pakainya DJI O3 ya. Nah seperti ini O3 kalau awal dibuka ya, dalamnya cuma ada PTX sama beserta kameranya sama antenanya lengkap, sama satu soket untuk ke FC ya. Cuma ini terlalu panjang, jadi nanti kita mungkin mengganti soketnya dari bawaan dari Papo 20 ya. Oke, sekarang kita mau buka Papo 20 Pro nya ya. Harganya itu nggak beda jauh ya sama Papo 20 biasa yang versi PNP nya. Kalau nggak salah Papo 20 itu 1,5 atau 1,6. Ini kemarin dapatnya juga 1,6 ya. Kalau saya sih mending milih ini ya, karena ukurannya lebih besar dan udah pasti terbangnya pasti lebih enak. Yap, dan ini isinya Papo 20 Pro, ukuran propellernya 2,2 inch. Inilah gak ada propellernya, gak ada yang jual selain bawaannya ini beta FPV. Untuk sekarang ya, kemungkinan ya untuk beberapa bulan ke depan kemungkinan bakal ada ya dari pabrikan lain. Cuma ini kan dari Gemfan, mungkin nanti Gemfan ngeluarin yang versi lebih bagusnya lagi. Soalnya ini propellernya unik, dia nggak ada lubang baut yang timon itu loh, nggak ada lubang baut timonnya. Ini isinya cuma kita dapat satu Papo 20 Pro nya, terus mounting kamera O3, LED, LED COB ya buat di ductednya samping-sampingnya itu. Sini dapat baut-baut sama mounting kamera Caddx yang 20-20. Ini bautnya lumayan lengkap guys, tapi kita mungkin pakainya cuma beberapa doang. Oh, kita juga dapat antena, ini antena pengganti buat O3 nya ya, biar mungkin biar lebih kecil dan lebih enteng. Ini LED nya, nah nanti kita pasang terakhir aja kalau LED. Kita buka dulu ya. Ini saya agak-agak mengkhawatirkan, ternyata di tengahnya itu kapasitornya itu dia ternyata ngarahnya ke dalam ya, apalagi nggak dibungkus, jadi sedikit ngeri ya, takutnya kan dia menempel ke komponen di bagian FC nya nanti malah konslet. Jadi nanti kita mau dibungkus dulu kapasitornya. Terus sekarang kita mau pasang kamera O3 nya dulu ya. Ini baut yang kita pakai berarti cuma kurang 4 baut aja ya untuk bagian mounting kamera sama damper karetnya itu, mungkin biar mengurangi getaran di O3 nya.
Nah ini dia bautnya ya guys, jadi kita mau ambil 4 saja. Kalau dari bawahnya ini dia dikasih 8 ya, mungkin buat cadangannya kalau hilang. Oke, baut sama dampernya udah terpasang ya. Kita mau pasang kamera dulu di mountingnya. Ternyata dia mountingnya sama Papo 20 Pro sedikit berbeda ya. Ini untuk Papo 20 sama Papo 20 biasa itu beda. Ini untuk Papo 20 Pro ternyata dia lebih panjang ke depannya. Mounting kameranya lebih ke depan, mungkin ya karena ukuran dakternya lebih besar ya. Jadi biar dia daktarnya biar nggak masuk ke FOV kamera. Sama kalau O3 di Papo saya saranin pasang baut dua-duanya ya, soalnya ini ngaruh banget ke nanti getarannya. Kalau O3 kan dia ini yang suka pakai Giroflow itu otomatis butuh banget file gironya. Nah, gironya itu dia terletaknya di bagian kameranya ini. Jadi kalau kameranya nanti ada getaran dikit aja, nanti untuk di Giroflow dia gak bisa. Hasilnya nanti bukannya malah tambah smooth, tapi malah tambah getar ya.
kabelnya karena panjang jadi kita lipat dulu ya biar seperti biasanya, karena gak ada untuk kabel O3 yang pendek ya. Untuk mounting PTX nya ini sama persis kayak Papua 20, kita tinggal masukin aja ya tanpa baut, tanpa lepas PTX nya ya. Jadi kita tinggal dimasukin aja, dijepit pakai mountingnya itu. Ini bagus sih sistemnya, soalnya kalau O3 kan itu rawan banget ya kalau dibaut itu, kena getaran dikit itu dia bahaya lah kalau O3 pokoknya. Soalnya bautnya itu dia langsung integrated ke bagian mainboard, jadi kalau drone kita crash atau kebentur itu ngerinya nanti mainboardnya langsung kena ya. Jadi ini bagus karena cuma dijepit pakai mountingnya itu, terus nanti kita yang dibaut itu mountingnya bukan O3 nya. Untuk antenanya kita pakai antena bawaan ya, karena saya rasa ini lebih bagus sinyalnya, dan untuk beratnya ini gak terlalu signifikan sama antena kecil yang dari Beta FPV. Sebelum kita pasang O3 nya kita tes dulu ya drone-nya apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Oke guys, ternyata aman ya drone-nya, gak ada masalah, nyala normal, semua motor bunyi dengan baik. Jadi kita langsung pasang aja O3 nya nanti. Nah ini yang saya maksud tadi, ini dari Beta FPV nya udah disediakan soket ya untuk ke O3 nya, jadi soketnya itu pas banget, gak terlalu panjang. Untuk soket yang dari O3 nya kan itu panjang banget. Pastiin pasang dengan benar ya guys, jangan kebalik ataupun kurang neken, soalnya ini paling penting ke O3. Dia nanti kendor dikit aja, oh nanti FPV nya hilang dan auto crash nanti. Oke, soket udah terpasang ya, tinggal baut aja ya. Ini mountingnya tadi yang dari frame. Ini bagus sih sistem mountingnya, cuma sayang kadang kalau gak pas atau terlalu kencang itu getarannya bisa muncul di kamera. Dari pengalaman di sebelum-sebelumnya ya, yang di Papua Pico atau di Papua 20 itu ininya harus pas banget, apa baut mountingnya ini harus pas banget, gak boleh terlalu kencang, gak boleh terlalu kendor, soalnya bisa menyebabkan getaran di kamera. Oh iya guys, lupa tadi kan saya mau membungkus kapasitornya ya, jadi terpaksa kita buka terlebih dahulu ya, karena itu benar-benar bahaya. Saya nggak rekomendasiin kalau cuma dibiarin seperti itu aja ya. Kalau di Papua 20 kan dia kapasitornya keluar ya di belakang, jadi aman, nggak bakal nyentuh komponen lain. Tapi entah kenapa di Papua 20 Pro ini dia malah dimasukin ke dalam. Kita lepas lagi O3 nya, soalnya harus bongkar semua, harus bongkar frame juga ya, soalnya letaknya dia ada di bawah frame,
jadi harus dibongkar dulu biar aman pokoknya. Nah ini dia guys, kapasitornya atau elko nya itu nggak terlalu arahnya itu ke dalam. Itu kan grounding ya dia bungkusnya itu. Kalau nempel ke bagian positif di komponen itu otomatis keluar jinnya ya, asap. Jadi lebih amannya kita bungkus pakai heatsink ya. Heatsink kabel itu yang ukuran berapa ya, ini sekitar 4 mm ya atau 5 mm kalau nggak salah. Ini pas banget, tinggal kita panasin aja biar kencang. Kita panaskan pakai korek aja ya guys, karena nggak punya blower heater. Nah, udah gitu aja udah aman ini. Yang penting nggak telanjang karena bawahnya ini komponen FC semua. Bagusnya sih FC nya coating ya, cuma ini karena pertama jadi belum berani saya coating ya. Kita mau setting dulu, dan rencananya ini juga mau dipasang GPS, jadi nanti kalau setelah kita setting terbangnya aman dan kita pasang GPS, baru nanti kita sekalian kita coating ya. Oke, kita udah kapasitornya udah kita bungkus, kita pasang ulang aja, kita percepat aja ya guys. Udah jadi ya, sini kita tinggal tes terbang aja. Nanti kita setting dulu, mungkin setting dikit. Ini ternyata spek motornya sama Papo 20 juga beda ya guys. Dia pakai apa ini, Beta FPV Lava 1104 ya, lebih tinggi 0,1 berapa mili, 1 mili ya. Yang Papo 20 kan 1103 ya, jadi ini lebih besar dikit. KV-nya 7200. Nah ini kalau menurut saya ini paling pas sih. Kemungkinan nanti flight time-nya juga lebih bagus ya, lebih awet. Kita lihat saja nanti. Kita tes lagi ya untuk lihat apakah O3-nya nyala. Oh ya, aman ya guys. O3 nyala sempurna. Tinggal kita aktifasi, setting beta flag, OSD, dan terbang. Aman ya, dia udah masuk binding mode. Mantap. Oke guys, jadi kalau produk DJI ini wajib aktivasi ya. Wah, kalau beli baru seperti PTX O3 atau KDX Vista atau Air Unit, kita harus aktifasi. Caranya kita gunakan DJI Assistant ya, yang untuk FPV. Bisa juga pakai DJI Fly dari HP, aplikasi HP. Ini kalau ini kita mau pakai DJI Assistant yang dari komputer. Jangan lupa juga sediakan kipas ya guys, takutnya dia harus sambil nyala, di ininya harus sambil tancap baterai. Kalau di DJI Vista dia harus sambil tancap baterai kalau kayak mau update juga. Nah ini enaknya lagi di Papo Beta FPV ya, dia untuk USB nya pakai extension, jadi kita gak perlu susah-susah masukin USB ke dalam, dan gak ganggu ke frame juga. Jadi posisi FC nya itu di dalam frame benar-benar leluasa karena nggak ada mounting USB nya itu pakai extension, pakai soket JST. Baik, kita setting beta flagnya dulu ya, sama sekalian
binding LRS nya. Ini untuk LRS nya kita asal tancap USB aja, dia nanti otomatis nyala ya. Jadi kita tinggal tunggu dia masuk ke mode WiFi, terus nanti kita setting binding fresh ya. Untuk Betaflight nya kita nggak banyak ngubah ya, karena emang dari pabrikannya ini ternyata udah disetting ya dari Beta FPV nya. Yang kita ubah hanya sebagian kecil seperti mode sama mapping channelnya. Jadi karena remote nya kita pakainya TAER, jadi kita ubah ke TAER ya. Sedangkan di sini kan bawaannya AETR. Untuk mode pun ternyata dari sana sudah disetting ya. Nah ini ada horizon, mau saya hilangin aja. Hampir semuanya seperti udah, mungkin itu aja guys. Ini air mode mau kita ubah ke bagian switch ya, bukan dari konfigurasi. Nah dan ini apa, flip after crash mau saya hilangin aja, soalnya nggak recommended untuk drone sekecil ini. Dan ini yang user 1 aux 5 itu untuk menyala dan hidupkan LED ya. Nah ini LRS nya udah masuk ke mode WiFi, jadi kita tinggal konekin saja ke WiFi komputer. Setelah LRS nya connect, dia nanti otomatis membuka browser ya. Nah seperti ini. Lalu kita isi binding press sesuai binding press remote drone kita ya. Kita tutup dulu ya guys. Sebenarnya nggak ditutup juga gak apa-apa sih, nggak bakal ada yang ngehack. Yuk, kita kalau udah kita tinggal reboot dan otomatis nanti dia udah langsung binding ke remote ya. Saya ambil remote nya dulu untuk ngetes apakah dia sudah connect atau belum. Ini dia remote nya guys, Jumper T20 S. Ditunggu apakah dia connect. Nah udah muncul ya. Kalau udah muncul sinyal seperti ini berarti dia udah binding, udah connect. Kita tinggal buka di bagian receiver apakah channelnya sudah sesuai atau belum, atau kita tes switch apakah udah sesuai. Nah itu arming udah nyala, beeper udah sesuai, mode terbang udah sesuai. Tinggal ke bagian akro mode terbang. Yap, ini untuk bagian receivernya. Untuk channel udah aman semua ya, sudah sesuai throttle, yaw, pitch and roll udah sesuai dengan remote, jadi udah aman semua. Kita settingan drone udah aman. Next kita setting O3 nya ya, soalnya belum diaktifasi. Soalnya O3 kalau belum diaktifasi dia powernya gak bakal bisa naik, mentok di 25 mW, gak bakal bisa jauh. Kita buka DJI Assistant ya guys. Jangan lupa nyalain kipas. Tapi kita coba dulu ya, tanpa tancap baterai apakah bisa. Soalnya kan O3 kadang nggak perlu pakai baterai pun untuk transfer data bisa ya. Nah ini untuk aktivasi bisa apa enggak, coba. Tapi tetap kita kasih kipas ya, takutnya panas juga soalnya.
tanpa tancap baterai dulu ya guys, masih bisa kebaca atau enggak. Nah udah masuk, apakah kebaca sama DJI asistennya? Oh ternyata kebaca guys, jadi gak perlu tancap baterai ya untuk aktivasi. Oke ya, nanti kita aktivasi sesuai email kita ya yang udah login di DJI Assistant. Kalau udah aktivasi, udah connect, udah kita tinggal tes terbang. Kita tes untuk binding ke Google ya, lupa ternyata belum dibinding guys. Jadi kita mau binding dulu. Ini di sini kita pakai Google 2 ya. Untuk Google 2 kita harus switch dulu ke mode DJI O3 ya untuk transmitternya. Kipas tetap kita nyalakan ya guys, takutnya panas. Untuk binding O3 nya kita cukup tekan, oh ini Google-nya belum di switch guys, masih di posisi DJI APP system, belum ke DJI O3, jadi kita switch dulu. Oke, sudah di switch, kita tinggal O3 nya ya. Untuk binding O3 kita harus pakai pinset atau benda tajam kecil. Posisi bindingnya ini di bawah lampu O3 bagian kanan ya. Kita tekan sekali sampai lampunya berkedip. Nah udah kedip ini berarti dia udah mode binding ya. Untuk Google-nya, untuk Google 2 kita tinggal tekan tombol binding yang di bagian tengah-tengah lensa ya. Oke, sudah terbinding ya guys. Udah lihat, udah gambarnya udah muncul. Wifi nya juga aman, gak delay. Sip, kita tinggal terbang. Kebetulan tadi juga ada yang habis rakit Papa 20 Pro juga ya guys, cuma ini full rakitan, jadi dia cuma beli framenya aja. Untuk FC pakai Neutron RC, motor pakai Axis Flying, sama kamera O3. Dan ini tadi tempat saya habis pasang GPS ya, entah bisa cepat atau enggak, soalnya kan drone kecil seperti ini boros ya baterainya. Kalau dipakai nunggu GPS nanti keburu habis duluan. Tapi gak apa-apa sih, buat keamanan tetap gak apa-apa sih pasang GPS. Dan ini untuk propellernya ini kita pakai propeller 2,5 inch ya, dari Gemfan D65 kalau gak salah. Ini kita potong kita potong 0,3 inch biar pas di ukuran frame Papa 20.
Untuk mountingnya kita ngeprint ya tadi pakai 3D printing biar dia pas, nggak perlu pakai apa-apa lagi, kita taruh di atas kamera. Oh iya guys, ini saya lupa pasang LED nya ya. Kita pasang LED dulu biar kayak pasar malam rame. LED-nya ini pakai COB biasa ya, bukan yang RGB. Yang ini LED COB 5 volt. Jadi ya warnanya cuma satu warna, coba bisa nyala hidup aja, nggak bisa berubah-berubah kayak yang B35. Ini tetap harus hati-hati ya guys kalau pasang LED seperti ini, soalnya dia di bagian satu titiknya itu ada ini ada pad soldernya, pad solder min sama plus. Jadi kalau bisa pas kita nempel benar-benar harus rapet ya, atau kalau lebih amannya setelah kita tempel kita tutup lagi pakai lem silikon atau apa yang setidaknya biar ketutup semua lah, biar nggak bikin konslet ke FC nya ya. Oke deh, sini dia jadi terbangnya Pavo 20 Pro ya guys. Ternyata enak guys. Semut ternyata. Wah, semut banget. Ternyata lebih enak dari Pavo 20. Padahal ini masih settingan standar ya, bawaan pabrik. Lebih semut ternyata. Bener-bener gak ada getar di kameranya atau jello kan. Cuma ini saya lupa nyopot nyopot plastik pelindung lensanya guys, karena masih baru, jadi gambarnya sedikit ngeblur gitu. Enak banget ternyata guys, semut banget terbangnya, sip rekomen ini. Cuma emang suaranya ini sedikit lebih keras ya, sedikit lebih bising dari Pavo 20. Just rekomen ini.